Ya, gerak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gerak. Baiklah, anak-anak semuanya, mulai pembelajaran kita seperti biasa lagi pada hari ini. Kita akan mengawalinya dengan doa supaya kegiatan kita berjalan lancar dan aman. Doa dipimpin oleh kawan kita Zikra Aulia. Dan setelah kita berdoa, kita berharap kita semuanya bisa menjalankan aktivitas ini sampai nanti selesai ya di akhir jam pembelajaran kita. Nah, untuk lebih afdolnya pembelajaran hari ini, Ibu akan mengabsen kalian satu persatu. Yang pertama sekali Akmal Mutawakil, Salsa Safira, Raselia Agustin, Ulfa Mafira, Gracia Tumiska, semuanya. Apa kabarnya hari ini semuanya? Alhamdulillah. Bagus sekali. Walaupun ada beberapa teman kita tidak hadir, kita harus tetap semangat. Namun sebelum Ibu lanjutkan, mungkin ada di antara kalian yang tahu apa yang kita bahas pertumbuhan ekonomi dan cara mengukur atau menghitung laju pertumbuhan ekonomi. Bagaimana cara kita menghitungnya? Iya. Bagaimana cara kita menghitungnya? Pertumbuhan ekonomi adalah PDB sama dengan PDB kurang PDB kurang 1 per PDB kurang 1 kali 100%. Iya. Apa itu PT? Pertumbuhan Ekonomi pelajaran hari ini sedikit berbeda dari yang kemarin. Sekarang Ibu menampilkan sebuah video PPT. Anak-anak Ibu semuanya bisa mengamati, kemudian meliterasi apa yang ada di dalam video. Nanti Ibu akan bertanya menyangkut apa yang ada di dalam video ini. Tentunya tentang materi yang sudah kita bahas atau yang akan kita bahas. Nah, baiklah. Untuk lebih jelasnya kita lihat dulu video pembelajaran atau PPT yang Ibu tampilkan. Baiklah anak-anak Ibu semuanya, dari tampilan video yang sudah ada di sini, ini sangat jelas sekali bahwa indikator kita pada hari ini itu menyangkut dengan menjelaskan pengertian pembangunan ekonomi, kemudian menganalisis perbedaan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi, serta mengidentifikasi perencanaan pembangunan ekonomi. Ya, itu sesuai dengan apa yang disampaikan di dalam video tadi. Adapun tujuan dari pembelajaran hari ini, Ibu sangat berharap sekali melalui program Burst Learning yang akan kita pelajari nanti. Ibu berharap kalian mampu menuntaskan menyangkut dengan 3 indikator tadi. Dari tayangan video yang sudah tampil tadi, mungkin ada anak-anak Ibu yang ingin bertanya atau yang mau bertanya menyangkut dengan materi ini. Siapa? Ya, Ira. apa itu pembangunan Ya, ada yang tak? suatu proses pendapatan total dan pendapatan kapital dengan pertumbuhan penduduk disertai dengan perubahan. Nah, pertumbuhan ekonomi atau pembangunan ekonomi yang kita bahas pada hari ini itu adalah suatu proses atau upaya pemerintah untuk menaikkan pendapatan nasional yang nanti
Iya, Citra. Apa contoh pembangunan ekonomi? Siapa yang tahu contoh pembangunan ekonomi? Iya, Ramazani. Apa itu contoh pembangunan ekonomi? Satu, mengatur area. Dua, membangun infrastruktur prioritas, contohnya seperti membangun sekolah atau rumah sakit. Tiga, memberi modal usaha untuk masyarakat. Empat, membuka lapangan kerja. Berarti jalan tol yang sedang dibangun di daerah kita ini juga salah satu contoh pembangunan ekonomi. Ada lagi yang mau ditanya menyangkut dengan video kita? Ya, Apa itu perbedaan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi? siapa yang bisa jawab? Ya, silakan. Pertumbuhan ekonomi adalah suatu keadaan di mana terjadi kenaikan PDB suatu negara atau daerah tanpa memandang apakah kenaikan tersebut besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan tersebut. Sedangkan pembangunan ekonomi adalah suatu proses yang bertujuan untuk menaikkan PDB atau proses domestik untuk suatu negara atau daerah melebihi tingkat pertumbuhan penduduk. Ada lagi? Perbedaan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Satu, pembangunan ekonomi terdapat beberapa perbedaan. Satu, kenaikan jumlah GNP dari tahun ke tahun lebih besar daripada persentase kenaikan penduduk. Dua, kenaikan GNP disertai perubahan struktur ekonomi dan perkembangan iptek. Dua, pertumbuhan ekonomi terdapat beberapa perbedaan. Satu, kenaikan jumlah GNP dari tahun ke tahun tidak memperhatikan apakah persentase kenaikannya lebih besar atau lebih kecil daripada persentase kenaikan jumlah penduduk. Dua, kenaikan GNP tidak disertai perubahan struktur ekonomi dan perkembangan iptek. Iya, berarti perbedaan pembangunan ekonomi itu dengan pertumbuhan ekonomi. Kalau pertumbuhan ekonomi naiknya pendapatan nasional dari tahun ke tahun, ya. Tapi kalau misalnya pembangunan ekonomi, upaya apa yang dilakukan oleh pemerintah untuk menaikkan pendapatan nasional sebuah negara? Ibu sudah menyiapkan beberapa kasus yang ada di dalam LKPD. Seperti di minggu lalu juga bahwa di sini sudah ada petunjuk pengerjaan LKPD-nya, kemudian sudah ada artikel yang harus kalian selesaikan untuk tugas kelompok, kemudian ada lembar jawaban untuk menyelesaikan atau mencatat semua kegiatan-kegiatan kasus yang ada di dalam LKPD. Ini kertas planonya sudah Ibu sediakan, Ibu akan bagikan ke kelompok. Silahkan dicatat jawabannya pada kertas plano ini. Untuk kelompok mawar, dengarkan untuk kelompok mawar. Akmal Mutawakil, Nadia PA, Ramazani, Serendian Agustin, Julia Rahma. Ya Bu. Jangan lupa tulis nama kelompoknya, baru tulis jawabannya. Gerak, nanti yang tidak mengerti boleh ditanya lagi.
ekonomi merupakan suatu proses yang bertujuan menaikkan produk domestik bruto suatu negara atau daerah dalam jangka panjang. Pembangunan ekonomi sangat penting bagi sebuah negara karena dengan adanya pembangunan ekonomi, pemerintah melakukan upaya-upaya untuk memperbaiki tingkat pendapatan nasional. Kesimpulannya, pembangunan ekonomi adalah suatu proses yang bertujuan untuk menaikkan produk domestik bruto suatu negara atau daerah melalui tingkat pertumbuhan ekonomi. Upaya-upaya yang dilakukan pemerintah dalam mengatasi pemulihan ekonomi di masa pandemi yaitu ada pergerakan masyarakat dalam meningkatkan inflasi. Ya. Apa faktor yang mengalami pertumbuhan ekonomi? Jumlah penduduk, jumlah barang modal, luas tanah, dan kekayaan alam serta teknologi yang digunakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Mandari ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok ini. 2. Perbedaan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi dalam kasus. 1. Pertumbuhan ekonomi terpukul hingga level minus 5,32% pada kuartal kedua dan minus 3,49% pada kuartal ketiga. 2. Sedangkan pembangunan ekonomi adalah upaya-upaya yang dilakukan pemerintah dalam memulihkan perekonomian di masa pandemi. Nah, kalau ini jawaban perbedaan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi sesuai yang ada adalah masalah kita atau artikel yang disajikan tadi di KPD. Kalau secara umum tadi ada yang sudah menjawab. Ya, dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya presentasi dari kawan kita yang terakhir itu berarti sudah berakhirlah pembelajaran kita pada hari ini. Siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini? Siapa yang bisa menyimpulkan? Nadira. Pembangunan ekonomi adalah suatu proses yang bertujuan untuk menaikkan produk domestik bruto suatu negara atau daerah melebihi tingkat pertumbuhan penduduk. Iya. Karena kembali seperti itu lagi. Untuk pembelajaran hari ini kita dapat mengambil kesimpulan yaitu ada beberapa hal. Yang pertama sekali menyangkut dengan pengertian pembangunan. Pengertian pembangunan ekonomi tadi sudah disampaikan oleh kawan kita Nadira Natalia, yaitu suatu proses atau upaya untuk menaikkan pendapatan nasional suatu negara atau suatu wilayah. Lalu perbedaan antara pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Kalau pembangunan ekonomi itu perubahan perekonomiannya disertai dengan perubahan jumlah penduduk. Kalau pertumbuhan ekonomi itu kenaikan GNP yang tidak disertai dengan naiknya jumlah penduduk. Yang ketiga, perencanaan pembangunan ekonomi. Perencanaan ekonomi itu adalah rancangan yang diupayakan oleh pemerintah untuk menaikkan pendapatan nasional. Itu kesimpulan yang dapat kita ambil pada hari ini. Baiklah anak-anak ibu, sebelum kita tutup, untuk minggu selanjutnya kita akan belajar menyangkut dengan keberhasilan pembangunan ekonomi dalam sebuah negara. Kemudian yang kedua, kita akan belajar menyangkut dengan faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan pembangunan ekonomi yang ditimbulkan oleh akibat pembangunan ekonomi dalam sebuah negara. Ibu menganjurkan anak-anak ibu atau menginstruksikan kepada anak-anak ibu untuk membaca semua referensi. Selain dibaca di referensi buku paket, bisa kalian baca di media cetak, bisa koran, majalah, televisi, ya, dan media internet. Cukup di sini dulu pembelajaran kita untuk hari ini. Dan tutup dengan salam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.